Jadi terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini, hubungannya adalah dengan bantuan dan inisiasi dari PT Timah Tbk juga yang ikut berkolaborasi dan bersinergi dengan lembaga pendidikan tentunya, khususnya untuk SD 24, SD Negeri 24 Sungai Liat. Ini adalah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh Timah ya. Salah satu bantuan yang sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di daerah Dasar Rebo nih. Yang mana penanaman daripada mangrove 3000 ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nantinya ini mempunyai nilai ekonomis yang sangat baik. Nanti ada beberapa tahun yang akan datang. Contoh seperti Katang Bermanguat tadi akan menghasilkan, dan itu ekonomisnya bagi masyarakat khusus yang ada di desa ini. Jadi memang sebetulnya 2014 kami SD Negeri 24 Sungai itu sudah menerima penghargaan Adiwiyata Nasional. Tapi kami sempat vakum beberapa tahun. 2022 kami mulai lagi untuk program Adiwiyata. 2023 kami mendapat penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata Provinsi, sempat turun waktu itu. Nah, di tahun 2020 hari ini, 2 hari yang lalu kami mendapat informasi bahwa kami kembali dijadikan sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional. Nah, kenapa penanaman? Karena program Adiwiyata Sekolah itu tidak hanya kami berada di lingkungan sekolah, tetapi juga harus mengimbas ke lingkungan di luar sekolah. Jadi program ini memang program yang sangat baik, sangat bagus ya, karena memang PT Timah sudah memberikan kontribusinya untuk membangun lembaga pendidikan dan juga memberikan semacam kerja nyata untuk pembangunan kedepannya, terutama dalam kelestarian lingkungan. Bangka Belitung ini kan wilayah pesisir ya Mbak ya, Bangka Belitung ini wilayah pesisir, jadi mangrove itu menjadi salah satu ketahanan lah untuk Bangka Belitung untuk menyelamatkan lingkungan terutama wilayah pesisir, karena bagaimanapun kita ini wilayah perairan. Jadi kalau memang mangrove kita rusak, bakau kita rusak, itu juga membahayakan kondisi lingkungan pesisir pantai yang ada di Bangka Belitung. Apalagi kita kan daerah wisata juga Bu. Selain dari segi itu kan juga ini menghasilkan kayak misalnya kepiting, kerang. Ini saja di lokasi ini banyak sekali suara-suara kerang sebenarnya. Dan masyarakat itu hampir Sabtu itu datang mencari kepiting, kerang, mancing di sini. Sebenarnya lebih ke situ kita tujuannya. Saya terima kasih kepada DLHK, kemudian DLH juga yang telah membina anak-anak kita untuk bagaimana cara menanam yang baik, kemudian lingkungan yang hijau, sehingga dia dilatih untuk penanaman mangrove berikutnya. Untuk anak-anak kita lebih mengedukasi mereka dulu, karena kan anak-anak ini kan perlu kita bimbing. Jadi untuk hari ini tidak hanya kita sekedar suruh menanam saja, tapi kita perkenalkan ini loh bibit mangrove-nya, ini loh cara menanamnya, ini media tanamnya, harus menggunakan tanah seperti apa, lumpur seperti apa, bagaimana dia tumbuh, apa bedanya mangrove dengan bakau, segala macam itu kita sampaikan. Hingga mereka mengerti bagaimana nanti mereka membibit, menyemai, dan akhirnya mereka menanam gitu, dan memetik hasil dari apa yang mereka tanam. Kenapa pemilihannya adalah program ini untuk penanaman mangrove? Karena memang mangrove sebagai salah satu tanaman yang memang cocok untuk menjaga lingkungan terutama di daerah pesisir pantai untuk menghindari abrasi dan juga kerusakan sekitar pantai seperti itu. Yang mana seperti kita ketahui bahwa dengan kondisi cuaca iklim sekarang memang sangat ekstrim sehingga sangat memicu sekali yang namanya abrasi pantai. Tentunya dengan adanya penanaman mangrove itu akan menjadi sumber penghijauan bagi lingkungan pesisir pantai. Jumlah mangrove yang ditanam ini berjumlah 3.000 dan alhamdulillah 2.000 sudah dilaksanakan dengan baik. Yang pertama semansa, 1.000 mahasiswa yang dilibatkan untuk penanaman dan sudah selesai. Dan yang kedua waktu acara ulang tahun TPRI, alhamdulillah juga sudah selesai. Dan yang ketiga ini anak-anak SD ya yang dilibatkan untuk menanam daripada mangrove tersebut, sehingga 3.000 itu benar-benar itu terlaksana dengan baik. Nah, terima kasih bantuan dari program Timah ini, mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Dan Timah kami anggap memang luar biasa karena sebenarnya komunikasi kami singkat tapi disambut luar biasa. Kami bertemu dengan PT Timah itu pada saat kegiatan penanaman mangrove di salah satu lokasi juga di daerah sini bersama PT Timah. Kami hadir sebagai tamu undangan waktu itu. Karena kami melihat komitmen PT Timah, akhirnya kami berkomunikasi secara singkat bahwa kami juga akan mengadakan kegiatan seperti ini, bagaimana jika berkolaborasi. Alhamdulillah Timah menyambut dengan hangat, kemudian kami menjalin komunikasi dan mengajukan apa yang kami butuhkan. Timah juga tidak terlalu
merepotkan lah. Kalau biasanya kan harus ini itu. PT Timah tidak, dia hanya yang penting Ibu penanaman mangrove ini dilakukan secara berkelanjutan dan kita lakukan ini, kita tinjau secara terus-menerus seperti itu. Makanya kami rasa kami satu visi, satu misi, hanya kami bergabung dengan PT Timah di acara ini. Anak kita kalau adiwiyata sudah pasti dinyatakan sehat ya. Kenapa? Sudah diajarkan lingkungan, kemudian lingkungan yang menyebabkan penyakit, makan yang menyebabkan penyakit, sehingga anak-anak sudah terbiasa. Kalau ini menyebabkan penyakit, maka dia akan mengolah dengan baik misalnya. Jadi itu intinya, keuntungan daripada adiwiyata itulah sangat baik sekali. Dan alhamdulillah juga untuk ke depan kami juga sudah mendapat bantuan juga dari PT Timah untuk melakukan penyemaian, perawatan dan peninjauan ke depan. Jadi untuk ke depan nanti kami bersama ada 40 kader adiwiyata rutin setiap bulan akan ke sini untuk meninjau lokasi ini, terutama menjaga agar tidak disentuh oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Harapan kami ke depannya semoga PT Timah untuk program ini semakin mendukung dan juga semakin bersinergi dengan lembaga pendidikan, terutama pendidikan sekolah-sekolah yang ada di lingkungan pesisir untuk tetap sama-sama membangun dan juga sama-sama menjaga kelestarian lingkungan. Untuk PT Timah kami berharap hal ini terus dilakukan secara berkelanjutan. Kami juga tidak berharap hanya SD kami saja Bapak Ibu, karena banyak sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bangka ini membutuhkan bantuan yang seperti ini. Karena SD negeri ini terbatas Bu, anggarannya sangat terbatas dengan dana BOS kan yang hanya berapa gitu. Kami harap PT Timah juga bisa menjadi garda terdepan lah sebagai BUMN untuk mendampingi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bangka, khususnya melaksanakan program-program lingkungan seperti ini, biar kami juga kegiatannya tidak hanya simbolis tapi akan terus berlanjut sampai ke depannya. Yang merupakan jadi perpanjangan tangan dari PT Timah juga untuk menularkan ke sekolah-sekolah biar programnya juga bisa berjalan lebih lancar, dan juga dari PT Timah sendiri apa yang menjadi impian PT Timah untuk berkontribusi dalam pembangunan untuk melakukan pembangunan berkelanjutan juga bisa tercapai.